Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, subhanallah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan, dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap berbaik sangka, duhai anak-anak Ustadz. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagian dari kesabaran dan ikhtiar. Oleh karena itu, mari bersama Ustadz kita belajar PAI. Nah, anak-anak sekalian, hari ini Ustadz akan membahas tentang pelajaran memahami hadis, menuntut ilmu. Tentunya anak-anak sudah pernah belajar mengenai hadis menuntut ilmu pada waktu kelas 1, bukan? Iya, jangan sampai dilupakan. Simak baik-baik materi Ustadz ini. Nah, anak-anak, ayo kita mengenal hadis menuntut ilmu. Kenapa kita harus mengenal hadis menuntut ilmu? Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib ya nak ya. Wajib bagi siapa? Yaitu wajib bagi kita seorang muslim. Jadi bagi orang yang beragama Islam, menuntut ilmu hukumnya adalah wajib. Mulai dari buayan ibu sampai liang lahat. Nah, anak-anak Ustadz, menuntut ilmu itu artinya mencari ilmu, baik dengan cara bertanya, melihat, mendengar, atau membaca. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam surat Al-Alaq. Al-Alaq itu merupakan surat sekaligus wahyu pertama kali yang turun kepada Nabi Muhammad. Nah, dalam surat Al-Alaq Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang diawali dengan kata Iqra. Iqra itu artinya bacalah. Berarti pada saat itu malaikat Jibril mulai memotivasi Nabi Muhammad untuk senantiasa menuntut ilmu. Dengan cara apa? Dengan cara membaca, ya. Nah, dari sini membaca merupakan salah satu cara untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, anak-anak Ustadz, mari kita giatkan membaca, mari kita semangati diri kita untuk senantiasa membaca. Karena dengan membaca itu nak, dunia itu bisa sempit. Dengan membaca itu dunia bisa berada dalam genggaman kita, ya. Artinya apa? Dengan membaca, cakrawala pengetahuan kita bisa luas, sehingga kita bisa mengetahui informasi-informasi yang ada di tempat yang jauh, seperti informasi yang ada di negara-negara lain. Nah, oleh karena itu anak-anak Ustadz, jangan mulai patah semangat, jangan mulai kendur semangat, atau jangan malas membaca. Bagi anak-anak yang belum bisa membaca, terus belajar dan lancarkan. Karena dengan membaca itulah kita bisa menguasai ilmu pengetahuan. Nah, untuk anak-anak supaya kita tetap bersemangat, mari kita pelajari hadis berikut. Nah, ini anak-anak, hadis ini adalah hadis yang berasal dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini bunyinya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Thalabul ilmi artinya menuntut ilmu itu faridatun. Faridatun artinya wajib, ala bagi, kulli setiap
muslim orang-orang Islam. Jadi kita orang-orang Islam memiliki kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu, ya nak ya. Oleh karena itu kita tidak boleh kendur semangat kita untuk bersekolah. Kita tidak boleh malas semangat kita untuk bersekolah. Nah, anak-anak, hadis ini juga yang melatari Ustadz untuk senantiasa mengajari anak-anak untuk belajar. Walaupun kita berada pada musim pandemi Corona, walaupun kita tidak bisa berjumpa, walaupun kita hanya belajar via daring, maka kegiatan untuk belajar mengajar tidak boleh terhenti. Nah, sebagai seorang muslim, kita harus berpikir bagaimana caranya kita untuk senantiasa menuntut ilmu, seperti yang ada pada video tayangan berikut. Nah, pada video yang akan anak-anak tonton nanti, anak-anak akan dapat mengambil kesimpulan dengan mudah bahwasanya menuntut ilmu adalah sebuah keharusan. Apapun yang menjadi kekurangan kita itu tidak boleh menjadi suatu penghalang bagi kita untuk menuntut ilmu, ya nak. Jika ada satu penghalang yang menghalangi kita untuk menuntut ilmu, maka kita harus mencari cara lain agar kita bisa senantiasa menuntut ilmu. Oke, video berikut mudah-mudahan bisa menambah semangat anak-anak untuk menuntut ilmu. نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يجيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم أهل البيت المصطفى الطهور هم أمل الأرض فالذاكرين أهل البيت المصطفى الطهور هم أمل الأرض فالذاكرين شبهوا بالأنجوم الزهور مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يجيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم
ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والترجي عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم Orang نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم
أهل البيت المصطفى الطهور هم أمان الأرض فالذكر شبهوا بالأنجوم الزهور مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يجيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والترجي عطفة يجيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يجيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم Orang yang bersyukur atas nikmat Allah itu Allah janjikan akan ditambahkan kembali nikmatnya. Quran surah ke-14 ayat ke-7 ya. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Maka setelah alhamdulillahirabbil alamin kemudian dituangkan kembali kalimat tambahan Ar-Rahmanir Rahim. Siapa yang syukur kepada Allah, Rahman dan Rahim akan ditambahkan kembali. Tapi jangan berbangga dulu karena semua kenikmatan itu ujian, semua akan ditanya. Yang punya tetap Allah, itu cuma titipan saja. Digunakan untuk kebaikan. Yang punya tetap Allah. Yang punya disebut dengan Malik. Setiap yang punya akan mengambil dan bertanya. Harta benda kamu, kedudukan kamu, itu cuma bekal untuk ibadah, meningkatkan bekal kamu. Bagaimana cara kami merawatnya ya Allah? Dengan ibadah. Iyyaka na'budu. Jadikan semua titipan Allah itu sebagai ibadah. Maka kalau Anda bisa kerjakan itu semua, tidak hanya Allah jadikan pahala mengalir untuk Anda. Setiap Anda punya kesulitan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan segala kesulitan Anda. Nah, Ustaz, video penayangan tadi subhanallah ya, mengingatkan kita agar senantiasa bersyukur karena kita sudah diberi oleh Allah berbagai macam kenikmatan, dimudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu dan dicukupkan ekonomi kita untuk menuntut ilmu pula. Nah, apabila dibandingkan dengan video tadi sungguh sangat jauh ya. Untuk menuntut ilmu alhamdulillah kita semua sudah lengkap ya nak ya, kita sudah punya seragam, punya sepatu, buku dan lain sebagainya. Makanya video tadi mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, bersyukur dan bersyukur, jangan melupakan nikmatnya. Bagaimana cara mensyukuri nikmat dari Allah? Yaitu kita harus senantiasa bersemangat belajar ya, semangat belajar, luruskan niat semuanya karena Allah. Nah, insya Allah semua itu akan berbuah baik bagi kita semua di akhirat, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man salaka tariqan bil talmis
fihi ilma, ya, sahalallahu lahu, ya, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya apa nak? Artinya barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah dirinya jalan menuju surga. Subhanallah ya, anak-anak tiap hari dari kelas 1, mungkin ada yang dari TK keluar rumah berjalan, entah itu naik mobil atau jalan kaki atau naik angkot atau kendaraan umum lainnya. Insya Allah semua itu jalan-jalan itu semua akan menjadi kemudahan bagi kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita kembali lagi meluruskan niat kita bahwasanya kita sekolah, kita menuntut ilmu hanya karena Allah, dan kita syukuri semua yang ada atau semua yang kita miliki. Anak-anak, selain menuntut ilmu menjadi jalan kemudahan kita untuk memasuki surga Allah, ada poin penting yang perlu kita ketahui, yaitu dalam menuntut ilmu kita harus berani bertanya. Karena dengan cara bertanya tadi, ya, bertanya adalah salah satu cara untuk menuntut ilmu atau mencari ilmu. Kenapa? Karena kalau kita tidak berani bertanya, maka kita tidak akan tahu. Oleh karena itu anak-anak, apabila anak-anak tidak mengetahui sesuatu, ya, tidak mengetahui sesuatu pelajaran apapun, ketika dijelaskan oleh gurunya di dalam kelas, anak-anak boleh bertanya. Kenapa? Karena dengan bertanya itu kita bisa mengetahui apa yang tidak kita ketahui, ya. Nah, sebagaimana dalam surat An-Nahl, Allah SWT berfirman yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah, surat An-Nahl ayat 43 ini menjadi landasan dasar hukum kita bahwa apabila kita tidak mengetahui sesuatu, kita bisa bertanya. Karena tadi yang Ustaz katakan, bertanya merupakan salah satu cara untuk menuntut ilmu. Kalau kita tidak memiliki literatur untuk kita baca, atau kita tidak memiliki teks atau tulisan untuk kita baca, kita bisa mengetahui dengan cara bertanya. Oleh karena itu anak-anak jangan sungkan apabila anak-anak ingin bertanya kepada ustadz atau Buddha. Ya, ayo jangan malu bertanya. Nah, berani bertanya dapat membantu kita lebih memahami ilmu atau lebih memahami sebuah ilmu. Apabila kita tidak paham terhadap matematika, kita bertanya. Apabila kita tidak paham terhadap AI, kita bertanya. Apabila kita tidak paham terhadap bahasa Indonesia, kita bertanya. Terkadang bertanya itu lebih lebih membuat kita mengerti, ya, membuat kita mengerti ketimbang membaca. Tapi membaca itu perlu, ya, gitu. Artinya apa? Untuk mendapat ilmu dengan cara bertanya itu tingkat kefokusannya atau konsentrasinya lebih tinggi, ya, gitu. Dan tingkat pemahamannya, ya, tingkat pemahaman atau tingkat kedapatan kita mendapat ilmu itu lebih tinggi. Biasanya sekitar 15% dari apa yang kita tanya, gitu. Oleh karena itu jangan sungkan anak-anak bertanya. Nah, sekarang hikmah atau intisari dari pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, ya, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ya, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu tidak ada lagi kata malas menuntut ilmu, karena orang malas nanti akan menyesal di dunia maupun di akhirat. Karena
malas bisa menyebabkan seorang menjadi bodoh. Nah, yang kedua, orang yang menuntut ilmu akan memudahkan jalannya menuju surga. Subhanallah, ya, jalan surga itu sungguh terjal, sungguh sulit. Makanya dengan cara menuntut ilmu, insya Allah kita dipermudah. Yang ketiga, ya, Allah ya memerintahkan ya, yang ketiga, Allah memerintahkan kita agar berani bertanya terhadap sesuatu yang kita tidak tahu, ya. Kepada siapa kita bertanya? Yaitu kepada orang yang lebih mengetahui dari kita. Siapa yang lebih mengetahui dari kita? Bisa guru kita, bisa orang tua kita, bisa juga sahabat kita. Oke. Anak-anak, Ustaz cukupkan sampai di sini dulu ya. Atas perhatian dan keikutsertaannya dalam menyimak pelajaran PAI, Ustadz ucapkan terima kasih, Ustadz ucapkan gracias, Ustadz ucapkan syukron, Ustadz ucapkan sese, matur nuwun, danke, kamsahamnida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.